Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa kajian Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan saat ini kita bisa bermuajahah meskipun melalui layar dunia maya itu. Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah dan oleh Allah dianugerahi keimanan yang kuat sehingga kita bisa menjalani hari-hari di bulan Ramadan ini, dan insya Allah semoga Allah menganugerahi usia sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Di kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan hikmah dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis nomor 3925, terdapat di halaman 3185 pada bab Ta'birur Ru'ya. Hadis ini disampaikan beritanya oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat Nabi yang oleh Nabi disebut sebagai salah satu ahli surga. Dan untuk bisa mendapatkan keberkahan dari hadis ini, kita bacakan bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa islamuhuma jami'an. Ada dua orang laki-laki yang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana islamuhuma jami'an, dan keduanya menyatakan keislamannya bersama-sama. Kalimat ini memberikan sebuah inspirasi kepada kita bahwa sebuah pertemanan itu semestinya sebuah pertemanan yang akan membawa kepada kebaikan dan kebenaran. Karena Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain menyampaikan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, disampaikan beritanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum may yukhalilu. Oleh karenanya setiap kita itu harus sangat teliti, ya, harus sangat cermat siapa orang yang akan kita jadikan sebagai teman, sebagai kawan karib, kawan seperjalanan. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teman yang baik itu akan memberikan kebaikan tidak saja di dunia, tetapi juga kebaikan di akhirat. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan atau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini menceritakan atau menggambarkan tentang sebuah peristiwa ketika orang-orang yang beriman sudah selesai urusannya dengan perkara hisabnya. Ada yang kelompok masuk surga, ada yang kelompok masuk ke dalam neraka di antara orang-orang yang beriman itu. Pada saat itu datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang asadda munasadatan, bermohon kepada Allah dengan sangat
untuk kawan-kawannya yang beriman, untuk saudara-saudaranya yang beriman, yang oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka karena tidak cukup amal mereka untuk dimasukkan ke dalam surga. Kemudian mereka berkata kepada Allah, yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Ya Allah, mereka kawan-kawan kami itu, mereka saudara-saudara kami itu dulu bersama kami berpuasa bersama-sama, sholat bersama kami bersama-sama, bahkan haji umrah pun bersama-sama. Kami terlibat di dalam kepanitiaan gerakan Ramadan di masjid tempat kami tinggal, kami lakukan bersama-sama. Membantu masyarakat yang membutuhkan, kami lakukan bersama-sama, ya Allah. Syiar agama Islam kami lakukan juga bersama-sama. Hadirin jamaah rahimakumullah. Apa yang kemudian Allah firmankan kepada orang-orang ini? Akhriju man araftum. Keluarkanlah oleh kalian siapapun yang kalian kenal itu. Sahabat yang baik, sahabat yang membawa kebaikan. Mereka akan membawa kebaikan tidak saja di dunia, bahkan di akhirat dengan izin Allah. Allah berikan mereka kesempatan memberikan syafaat kepada kawan-kawan mereka yang mereka kenal karena bersama-sama di dunia mengerjakan amal soleh. Maka para ulama tidak salah kalau kemudian dalam sebuah syair Jawa menarik kumpulono wong soleh, berkumpullah bersama orang-orang soleh. Jika kita tidak cukup amal kita untuk masuk ke dalam surganya Allah itu, kita mempunyai kawan-kawan yang kita bergaul bersama mereka. Kawan-kawan yang baik inilah, saudara-saudara kita yang baik inilah yang akan menjadi syafaat atas izin Allah untuk bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menikmati kebaikan yang Allah berikan di akhirat kelak. Sebaliknya kawan yang buruk, hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat ke-27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Di hari kiamat orang-orang zalim itu mereka menyesal, dan cara mereka menyesal itu ditunjukkan dengan memasukkan jemari kedua tangannya ke dalam mulutnya seraya mereka berkata, celaka diriku, kenapa dulu aku tidak menjadikan jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebagai jalan hidupku. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Celaka diriku, kenapa pula dulu aku jadikan si fulan itu sebagai kawan karib, sebagai kawan seperjalanan. Pemirsa, kawan yang buruk, seakrab apapun kita di dunia, bahkan kita punya panggilan yang itu hanya menjadi panggilan khusus buat kawan-kawan kita yang buruk di dunia itu, di akhirat mereka tidak akan pernah saling mengenal. Fulanan khalilah, sahabat karib disebutnya sebagai fulan. Allah menggunakan istilah fulanan khalila untuk menunjukkan kawan karib, sekarib apapun di dunia, saat keburukan yang mereka pengaruhkan dalam hidup kita, di akhirat kelak tidak akan pernah membawa kebaikan, bahkan tidak akan pernah saling mengenalnya. Berbeda dengan kawan yang baik tadi. Akhriju man araftum, kata Allah. Keluarkan orang-orang yang kalian kenal.
Dan apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala, kelompok orang yang Allah persilahkan mengeluarkan kawan-kawan itu kemudian mengeluarkan kawan-kawannya itu. Dan karena apa? Karena mereka mengenal siapa yang ada di neraka itu, kawan-kawan mereka yang dulu beramal kebaikan. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita pastikan kawan karib kita dalam seperjalanan adalah kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Fakana ahaduhuma ashadda istihadan minal akhari fagojal mustahidu minhuma fastushhida thumma makasal akharu ba'dahu sanna thumma tuwfiya. Di antara kedua kawan tadi, yang dua orang laki-laki yang kemudian masuk Islam bersama-sama itu, salah satunya ternyata lebih bersemangat di dalam menjalankan Islamnya sampai satu ketika mengikuti perang fisabilillah dan akhirnya mati syahid. Sementara kawannya yang satunya lagi, dia hidup 1 tahun lebih lama dari kawannya yang sudah meninggal syahid itu dan akhirnya meninggal pula dalam keadaan biasa saja. Talha bin Ubaidillah kemudian melanjutkan ceritanya. Suatu malam saya bermimpi bertemu dengan kedua orang itu berada di depan pintu surga. Kami bertiga berada di depan pintu surga. Fa kharaja kharijun minal jannati fa'adina lilladzi tuwfiyal akhira minhuma. Ketika kami sedang berdiri, seorang malaikat keluar dari dalam surga, kemudian menyilahkan fa'adina lilladzi tuwfiyal akhira minhuma, kemudian menyilahkan orang yang meninggal terakhir, kita sebut saja si B, yang mati syahid tadi kita sebut si A. Nah, si B yang tadi meninggal dunianya biasa saja, yang hidupnya 1 tahun lebih lama dari kawannya yang mati syahid tadi, disilahkan masuk surga lebih dulu. Tsumma kharaja fa'adina lilladhistushhida. Setelah masuk, si B baru kemudian malaikat itu kembali keluar dan menyilahkan yang mati syahid tadi, si A, untuk masuk surga di urutan kedua. Tsumma raja'a ilayya faqala irji fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Kemudian malaikat pun itu keluar kembali dan menemui Talhah bin Ubaidillah seraya mengatakan, "Nek panjenengan monggo silahkan pulang dulu karena panjenengan belum saatnya masuk surga." Artinya ajalnya Talhah bin Ubaidillah belum datang. Fa asbaha Talhatu yuhaddisu bihin nasa fa'ajibu lidzalik. Di pagi hari Talhah bin Ubaidillah kemudian menceritakan mimpinya itu kepada para sahabat yang lain. Fa'ajibu lidzalik. Para sahabat semuanya takjub, heran. Kok iso? Ya, kalau kita gambarkan, kok iso? Laki-laki atau si B yang meninggal dunianya biasa-biasa saja bisa masuk surga lebih dulu, sementara temannya yang masih syahid itu masuk surganya belakangan. Hal itu kemudian sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cerita tersebut, dan akhirnya para sahabat pun wahaddatsuhul haditsa. Ya. Kemudian mereka menceritakan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi kemudian? Min ayyi dzalika ta'jabun. Bagian mana yang membuat kalian itu merasa heran dari mimpinya Talha? Faqalu ya Rasulullah, mereka kemudian menjawab, wahai Rasulullah, hadza kana ashadda rajulain istihadan summa istushhida wa dakhala hadal akhirul jannata qablahu. Begini loh, wahai baginda Rasulullah SAW, yang mati syahid kok masuk surganya belakangan, sementara yang meninggal dunianya di rumah itu kok bisa masuk surga lebih dulu. Rasulullah kemudian melanjutkan perkataannya, alaysa qad makatha hada ba'dahu sana? Bukankah laki-laki yang masuk surga lebih dulu itu hidupnya 1 tahun lebih lama dari temannya yang mati syahid? Para sahabat menjawab, bala. Ya, betul wahai Rasulullah. Qala
wa adraka ramadhana fasoma wa shalla kadza wa kada min sajdatin fis sunnah. Kata Rasulullah SAW, laki-laki yang meninggal dunianya biasa-biasa saja, kemudian dia masuk surganya lebih dulu daripada temannya yang mati syahid tadi, itu mendapati Ramadan dalam hidupnya itu, mendapati Ramadan di 1 tahun dari waktu yang tersisa yang beliau miliki itu, beliau temui Ramadan, fasoma wa shalla kadza wa kada. Kemudian dia berpuasa di Ramadan, wa shalla kadza wa kada, dan dia salat begini, salat begitu. Dalam syarah hadisnya dijelaskan, hadirin jamaah rahimakumullah, laki-laki atau si B tadi menemui Ramadan di 1 tahun yang tersisa sebelum beliau meninggal menyusul kawannya yang mati syahid itu. Beliau mendapati Ramadan, kemudian beliau bersungguh-sungguh di bulan Ramadan itu berpuasa. Beliau kerjakan imanan wahtisaban, dengan iman yang kuat, ikhlas karena Allah, tidak ada tujuan lain saat beribadah di Ramadan itu. Wahtisaban, kemudian selalu mengoreksi diri apa kurang dari setiap ibadah yang beliau kerjakan selama Ramadan itu. Beliau dapatkan pula Lailatul Qadar. Nah, kita saat ini menjelang 10 hari terakhir. Kita saat ini berada di hari yang ke-19. Artinya kita sudah akan segera memasuki 10 hari terakhir. Maka mari kita bersungguh-sungguh sebagaimana si B bersungguh-sungguh saat mendapati Ramadan di usianya itu yang terakhir itu. Wa shalla kadza wa kada, ini yang menarik. Dan beliau salat ini dan salat itu. Beliau tidak meninggalkan seluruh ibadah salat yang menjadi kewajiban dirinya, pun beliau menambah dengan salat-salat sunnahnya. Kalimat wa shalla kadza wa kada ini sesungguhnya memberikan sebuah gambaran bahwa laki-laki itu melanjutkan apa yang sudah beliau kerjakan selama Ramadan dan menjadikan perilaku yang beliau kerjakan di Ramadan itu menjadi perilaku yang beliau kerjakan di luar Ramadan. La'allakum tattaqun, dalam kalimat Al-Baqarah 183. Itu terus berlanjut setelah Ramadan selesai. Ngajinya dilanjutkan, puasanya juga dikerjakan, bersedekahnya juga dilakoni, sholat malam, sholat sunnah-sunnah yang lain terus dikerjakan. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah kuncinya, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Perbedaan amal di antara kedua orang itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Perbedaan amal di antara kedua orang itu lebih jauh dari jarak bumi ke langit. Berapa kira-kira jarak antara bumi ke langit? Di pelajaran-pelajaran SMA ada itu, nanti sekian juta tahun cahaya. Tapi pertanyaannya, yang dimaksud as-sama di sini yang mana? As-sama di sini adalah lewat 7 lapis langit. Artinya Bapak Ibu, perbedaan 1 Ramadan dan 1 tahun itu membuat perbedaan yang cukup besar. Kita hari ini dihadirkan di Ramadan 1446 Hijriah. Sesungguhnya Allah sedang menginginkan kita menjadi si B. Allah berikan kesempatan kita ya, untuk bisa menjadi lebih baik lagi amalnya dibandingkan boleh jadi dengan saudara kita, dengan teman kita yang orang soleh itu yang sudah meninggal dan tidak bertemu dengan 1446 Hijriah. Allah hadirkan kita di 1446 Hijriah bulan Ramadan ini agar kita bisa, amal kita bisa
sama bahkan bisa lebih hebat dari saudara kita yang sudah meninggal terlebih dahulu. Mudah-mudahan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, dan boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir yang kita temui dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari bersungguh-sungguh dan memastikan bahwa seluruh kebaikan dari Ramadan ini menjadi bagian yang Allah anugerahkan kepada kita, dan akhirnya kita menjadi al-muttaqun sebagaimana Allah inginkan dalam Ramadan yang kita dapatkan di tahun ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Terima kasih para pemirsa kajian Islam rahimakumullah. Bermohon kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.